Ini adalah jalur akses satu-satunya. Selain jalur ini nggak ada lagi, dulur. Jadi harapan masyarakat itu sebenarnya jalan. Ya, itu yang diminta cuma jalan. Jalan yang layak untuk dilewati dan nyaman bagi para pelintas. Jembatan Sumber Langsep harus nyeberangi aliran lahar seperti ini yang sangat berisiko dan berbahaya bagi warga, khususnya untuk anak-anak sekolah. Warga membuat jalur atau jembatan bambu ini agar meringankan anak sekolah lewat. Kasihan dulur, harus nyeberangi sungai yang sebelumnya kerowok di atas ini, ya melintasi jalur lahar seperti itu, nyebrang-nyebrang sungai, kan kasihan anak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jadi dalam informasi terkini ya, eksplorasi mengenai jembatan bambu yang terbuat dari bambu untuk bisa lewat di jembatan Sumber Langsep yang sempat tergerus banjir lahar Semeru kemarin waktu lalu ya. Jadi kita lihat seperti apa penampakannya, karena kemarin juga saya belum sempat untuk mengekspos pas pemasangan jembatan bambunya. Untuk saat ini kita lihat seperti apa situasi dan kondisi di sekitaran jembatan yang banyak sekali bebatuan di jalur akses atas jembatan. Oh ya, sekalian saya selipkan nanti videonya ya. Jadi jembatan Sumber Langsep itu seperti apa dulu, nanti saya akan selipkan dan saya akan buatkan dokumentasi. Selamat, bisa berap, ayo. Insya Allah saya akan buatkan dokumentasi mengenai jembatan Sumber Langsep mulai dari musim banjir ya, di akhir 2020 sampai akhirnya jembatan hilang seperti ini, karena banyak sekali masih yang belum paham mengenai jembatan Sumber Langsep. Jadi seperti ini dulur, untuk material yang berada di sini sebelumnya udah dibersihkan, namun aliran ini cukup deras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus hati-hati juga karena banyak batu kerikil yang bisa membuat pengemudi atau pengendara itu jatuh karena kepleset batu kerikil ya. Ini seperti ini kondisi jembatan Sumber Langsep, yang mana untuk materialnya bisa kita lihat sendiri, itu banyak sekali menumpuk, banyak di atas, tertimbun lebih dari 3 meter ini dulur. Tertimbun material sebanyak ini. Ini adalah material keluaran dari Semeru, luncuran dari kawah Semeru sampai ke sini. Jaraknya dari Semeru di sini 18 kilo dulur, kurang lebih 18 km. Ini ada beberapa warga yang mau lewat. Demak aja ya, Demak. Mau menjemput anaknya sekolah dulur itu dulur. Terlihat di sana ada jembatan bambu di sebelah ujung barat. Kita langsung ke sana nanti ya. Oh, bentar lagi. Kayak gini jalannya dulur. Tekan dukur sana. Tekan dukur sana. Lahir batin. Nggak tahu betul ya. Yo lawan nggak munggah. Diseberangkan dulur. Jadi kalau perempuan yang nyebrang di sana itu memang harus dikawal ya, kasihan. Saya aja tadi mau tergelincir dulur. Ya memang nggak sakit sih kalau jatuh di sana, tapi ya takutnya beset dan basah dulur. Seperti itu, jatuhnya kan di sungai. Nggak begitu dalam, cuma rawan tergelincir karena batu kerikil itu banyak sekali yang ikut arus. Tuh ada 2 motor kendaraan roda 2 tadi
diseberangkan oleh warga. Ya seperti itu, memang kondisinya seperti ini terus-terusan ini. Dengan banyaknya material yang semakin tinggi, semakin banyak sekali di atas jembatan ini, semakin sulit sekali akses warga jika terjadi banjir. Dan gampang sekali rusaknya. Karena bisa kita lihat sendiri kalau banjir, material dari atas sana ke bawah ke sini dan menyumbat jalur akses warga. Seperti itu, dulur. Oke, langsung kita ke sebelah ujung barat saja ya. Untuk melihat jembatan Sumber Langsep. Bismillahirrahmanirrahim. Ini takut dulur di sini dulur. Mondo ah. Ya. Nang jembatan iki. Oh, mungkin di sini saja ya, sambil mengekspos di sekitaran jembatan ini. Jadi emak. Oke dulur. Jadi kita lihat jembatan bambu yang dibuat warga dusun Sumber Langsep kemarin. Itu kemarin sudah siang ya pembuatannya. Di sana dulur. Jadi warga dusun Sumber Langsep untuk saat ini tidak mempunyai jalan yang layak untuk keluar masuk dusun. Iya teh, sekelangkong. Di sini mayoritas orangnya Madura dulur. Di wilayah dusun Sumber Langsep, kalau di Sumber Kajar itu campur, blasteran. Nih, sampai kayak gini dulur. Jadi bronjong yang dibangun itu udah amburadul di sini ya. Ini beruntungnya di atas ini dilapisi cor, jadi agak kuat sedikit. Itu. Astagfirullahaladzim. Ini tanggul dulur. Di sini ini dulu. Nah, saya agak bercerita sedikit ya. Di sini dulu ada musola. Ada musola di sini dulur. Sebelum banjir melompati jembatan Sumber Langsep ini. Ini nanti kalau misalnya ada banjir, nggak bisa kayaknya ini. Itu udah permanen dulur. Ini kalau ada banjir diangkat ini lebih bagus, ini bisa diangkat. Kayaknya nggak bisa, ini berat. Ini dulur, dulu di sini ada musola. Di sini ada musola, ya. Jadi jembatan Sumber Langsep ini adalah jembatan yang mempunyai dua dua lantai. Jadi ini lantai di atas, lantai bawah ada, tapi udah ketimbun, nggak kelihatan ya. Tinggal lantai atas saja udah ketimbun juga. Jadi seperti ini dulur. Di sini ada musola dulu waktu saya kesini. Saya selipkan juga fotonya ya. Jadi jembatan Sumber Langsep itu ada musola sangat bagus sekali. Tapi tahun berapa itu? Mungkin 2001 awal mungkin. Itu udah terbawa oleh arus banjir. Sempat melompati jembatan dan membawa musola di sini. Udah habis. Oke, kita lihat lebih dekat lagi untuk jembatan bambu yang dibuat oleh warga sekitar, karena ini adalah jalan akses
satu-satunya. Soro. Soro Pak yo. Ayo, sabar. Ini adalah jalur akses satu-satunya. Selain jalur ini nggak ada lagi, dulur. Selain jalur ini nggak ada lagi. Jadi harapan masyarakat itu sebenarnya jalan. Ya, itu yang diminta cuma jalan. Jalan yang layak untuk dilewati dan nyaman bagi para pelintas jembatan Sumber Langsep, khususnya bagi warga dusun Sumber Langsep dan para petani, pekebun. Ya, ini dulur. Nah, iya Pak, nang ditandani wis. Ini kalau nggak sampai jebol dulur, ya kemungkinan airnya itu udah melewati sini. Karena sebelumnya luberannya itu sudah sampai warung sana dulur, lewat atas tanggul ini. Dan ini kalau nggak jebol, ini bakal ke sini dulur, ke sebelah barat ini. Dan di sebelah barat sana itu banyak sekali rumah. Ada sekitaran kurang lebih 7 rumah di sana, dan di bawah sana 1. Ini kalau mau luber ke sini, soalnya di sini rendah banget dulur. Itu bisa kita lihat ya, rendah. Jadi lebih rendah di sini daripada di sini. Sopo Mbak? Oke dulur, seperti ini ya. Jadi kondisi dusun Sumber Langsep udah, jalannya udah nggak layak sebenarnya, yang mana harus nyeberangi aliran lahar seperti ini yang sangat berisiko dan berbahaya bagi warga, khususnya untuk anak-anak sekolah. Seperti itu dulur. Jadi warga membuat jalur atau jembatan bambu ini agar meringankan anak sekolah lewat. Kasihan dulur, harus nyeberangi sungai yang sebelumnya krowok di atas ini, ya melintasi jalur lahar seperti itu, nyebrang sungai, kan kasihan anak sekolah. Material yang sangat banyak sekali di sini. Ini semakin banyak dulur. Ya, karena setiap kali banjir itu selalu membawa material seperti bebatuan, pasir, dan lumpur. Jadi masih ada aja netizen yang masih belum paham mengenai lahar Semeru, yang katanya dibandingkan oleh banjir rob atau banjir luapan dari sungai, itu beda dulur. Beda sekali, walaupun mungkin rumahnya terbenam air atau tenggelam sampai genteng, ketinggiannya beda sama Semeru. Gitu. Kalau menyamakan banjir lahar dingin dengan banjir bandang, itu beda dulur. Kalau lahar dingin ya seperti ini, bisa kita lihat dampaknya dan apa aja yang dibawa oleh air tersebut, oleh banjir tersebut. Biasanya kalau banjir bandang itu pembawa pepohonan, kayu, batang, seperti itu dulur. Ya bisa saja sampai membawa rumah-rumah, tapi nggak separah banjir lahar dingin dulur. Kalau lahar dingin itu banyak sekali yang menjadi dampak. Apa aja? Ya banyak dulur. Mulai dari perkebunan warga yang hilang, ya, diterjang lahar. Dulu di sini ini alirannya nggak seluas ini dulur. Kalau bisa kita lihat sekarang ya, alirannya itu nggak seluas
dari sana, bambu sana itu sampai tanggul itu nggak sampai tanggul dulur. Dulu di tanggul itu udah perkebunan ya, di sana itu perkebunan warga, itu banyak pohon kelapa itu ya, ada perkebunan di sana, tanami kopi, sengon dan semuanya sebagainya. Tapi apa yang terjadi setelah terus-terusan terjadi banjir lahar dingin Semeru ya, jalurnya semakin meluas ya, alirannya semakin lebar sampai mepet-mepet ke tanggul, sampai menjebolkan tanggul dulu di Bondeli dan di Sumber Kajar, dan saat ini, dan pernah juga ya sampai menerjang rumah-rumah warga. Bayangkan kalau menerjang rumah warga dengan batu-batu seperti ini dulur, apa yang terjadi? Tidak bisa dihuni lagi, satu ya, rusak itu pasti ya, seperti itu. Karena material lahar Semeru membawanya seperti ini. Jadi kalau banjir itu nggak murni air dulur. Ini membawa material seperti ini. Jadi seperti itu kesimpulannya mengenai banjir lahar Semeru untuk saat ini. Dan ini adalah informasi mengenai jembatan bambu di wilayah Dusun Sumber Langsep. Semoga saja ada kabar baik mengenai jembatan ini. Apakah nantinya nggak tahu, apa dibuatkan jembatan gantung apa gimana. Soalnya kalau terus-terusan nyebrang sungai ini akan kesulitan, semakin lama semakin bertambah materialnya, dan nggak tahu lagi nanti ke depannya. Karena anggarannya juga ini banyak loh dulur. Ini di sini sempat dibuatkan jembatan dari beton, besi baja dulu. Cuma selang 2 minggu udah habis. Ya ma. Oke. Ini jembatan baru loh sebenarnya dulur. Videonya juga ada ya. Videonya juga ada. Ini saya selipkan ya videonya pembuatan jembatan dan hilangnya jembatan ini. Jadi seperti ini. Oke dulur. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sehat selalu untuk kesemuanya, panjang umur, lancar rezekinya. Semoga kita semua dijauhkan dari bala musibah dan mara bahaya. Oke. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa, tidak luput dari sebuah kesalahan. Jika ada salah kata, saya hanya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.